Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Trilaksano. Di sini saya sebagai presenter dan saya di sini tidak sendirian bersama tiga narasumber, tiga mahasiswa dan tiga masyarakat. Kami di sini akan membahas tentang ketahanan ekonomi yang diberi contoh yaitu berita tentang ketahanan ekonomi. Untuk penyampaian berita akan disampaikan oleh narasumber. Kepada narasumber, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Moni Sulistiawati. Di sini saya sebagai narasumber. Saya akan menyampaikan mengenai berita yang tadi sudah disampaikan oleh presenter. Jadi, untuk lebih lanjutnya, untuk menjaga ekonomi Indonesia ini, salah satunya dengan cara menjalin perdagangan internasional, di mana kita bisa melakukan kegiatan ekspor dan impor. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai impor barang. Jadi, impor barang sendiri ini dilakukan oleh negara yang pastinya sudah secara sah dan sudah diatur oleh pemerintah Indonesia. Dengan memiliki tujuan mengendalikan jumlah produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri, lalu impor barang juga dilakukan untuk barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, kegiatan impor barang dapat menjadi peluang bisnis yang sangat bermanfaat, seperti menjadi distributor barang impor, baik yang berasal dari brand terkenal sampai brand impor tanpa merek yang dikenal sebagai brand rumahan. Di sisi lain, kegiatan impor barang juga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fernanda Jundra Solihati sebagai narasumber. Saya akan memberikan tanggapan saya mengenai berita tersebut. Salah satu peningkatan ketahanan nasional dalam bidang ekonomi adalah dengan cara bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan luar negeri dan mendatangkan serta memberikan izin untuk mendirikan PT. Karena PT merupakan sebuah bentuk perusahaan yang berbadan hukum dan pendiriannya diatur secara tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU PT. Nah, udah ada undang-undangnya, berarti sudah diberi izin oleh pemerintah. Dengan berdirinya PT-PT tersebut, bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak dan luas tanpa memandang latar belakang di pendidikan seseorang. Karena di dalam Indonesia sangat banyak perusahaan-perusahaan yang masih memandang latar belakang pendidikan. Nah, dengan adanya pendirian PT ini bisa membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang luas. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri, saya sebagai narasumber, nama saya Muhammad Alif Torrestisya. Kita membicarakan tentang barang impor. Di sini juga tentunya ada segi positif dan kedudukan ekonomi dari negara dan juga ada segi negatifnya. Yang dimana segi positifnya sudah dijelaskan oleh Mbak Moni ya. Saya akan memperjelas dari segi negatif. Di mana ekonomi negara juga sedikit berkurang berkat adanya barang impor yang masuk ke negara kita. Bisa kita ambil contoh dari produk barang thrifting pakaian. Menurut saya ada minusnya di dalam impor tersebut yang tentunya sedikit mengurangi adanya tuangan ide dari masyarakat. Yang dimana kita juga tahu bahwa peredaran barang impor pakaian sangatlah membeludak dari tahun ke tahun. Barang tersebut sudah jelas bukan baru, akan tetapi second, dan juga tidak memiliki sertifikasi atau label dari pemerintah. Barang impor thrifting juga membuat brand lokal semakin menyudut penjualan di negara Indonesia, yang dimana wirausahaan pemilik brand-brand lokal mulai dari toko distro semakin susah buat pengedaran barangnya tersebut, yang membuat ekonomi lokal di Indonesia semakin sulit juga kan. Mungkin sekian penyampaian dari saya, terima kasih. Kembali lagi untuk Mas Anggit sebagai presenter. Ya, terima kasih atas pemaparan berita dari narasumber. Untuk selanjutnya, dari mahasiswa atau masyarakat yang ingin memberi tanggapan, baik setuju atau tidaknya, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartanto. Di sini saya akan menanggapi dari Mas Alif. Menurut saya barang thrift yang masuk di Indonesia ini juga tentu sangat buruk. Dikarenakan barang ini sudah tentu brand luar dan barang second. Mengapa saya menganggap barang ini buruk? Karena produk-produk lokal akan kalah dengan brand luar dan bisa kita lihat di berita-berita terbaru. Dari pemerintah juga akan menindaklanjuti barang thrift luar yang akan masuk di Indonesia. Karena untuk mengedepankan brand-brand lokal terlebih dahulu. Sangat tidak menguntungkan bagi kita jika kita tidak mencintai brand lokal. Terima kasih, begitu saja. Perkenalkan, nama saya Anggita Priyambudi. Di sini saya mewakili masyarakat dalam masalah impor baju bekas. Di dalam
masalah impor baju bekas dapat bervariasi dan memiliki dampak yang signifikan. Berikut beberapa peran yang bisa dimainkan oleh masyarakat dalam menghadapi masalah impor baju bekas. 1. Pemilihan produk. Masyarakat dapat berperan dengan lebih selektif dalam memilih produk pakaian yang mereka beli. Dengan memilih produk pakaian baru yang diproduksi secara lokal, masyarakat dapat membantu mengurangi permintaan terhadap impor baju bekas. 2. Mendukung industri lokal. Masyarakat dapat mendukung industri lokal dengan membeli pakaian dari produksi lokal. Dengan demikian, masyarakat akan membantu meningkatkan permintaan terhadap produk lokal dan memberikan insentif bagi pengusaha lokal untuk menghasilkan produk berkualitas. 3. Kampanye dan advokasi. Masyarakat dapat terlibat dalam kampanye dan advokasi untuk mengurangi impor baju bekas. Hal ini bisa dilakukan melalui partisipasi dalam petisi, demonstrasi, atau mendukung organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk mengatasi masalah impor baju bekas. 4. Mendukung kebijakan pemerintah mengurangi impor baju bekas. Ini dapat dilakukan dengan memberikan untuk melindungi industri lokal dan mengurangi impor produk bekas. Dalam kesimpulan ini, peran aktif masyarakat dalam masalah impor baju bekas sangat penting untuk mengurangi dampak negatifnya. Dengan kesadaran dan tindakan kolektif, masyarakat dapat berkontribusi dalam mengubah tren konsumsi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor baju bekas. Baik, di sini saya akan menanggapi argumen dari Mbak Moni. Sebelumnya, perkenalan, saya Sinta Savitri. Di sini peran saya sebagai masyarakat. Mengenai persoalan ini, pandangan saya sebagai masyarakat bersikap kritis karena kedatangan barang impor akan menyebabkan rusaknya produk lokal. Akibatnya, barang produksi lokal menjadi kalah bersaing. Impor yang berlebihan juga menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap produk luar yang mengakibatkan produk dalam negeri tidak lagi diminati. Contohnya seperti perhiasan impor dan hasil pertanian yang semakin membanjiri pasar Indonesia, dijual dengan harga yang lebih murah daripada produk lokal yang akhirnya banyak produk lokal tidak laku karena dianggap lebih mahal. Sekian argumen dari saya kembalikan ke presenter. Baik, terima kasih. Beberapa tanggapan dari masyarakat. Berikutnya dari mahasiswa untuk memberi pendapatnya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Amanda. Saya selaku dari mahasiswa setuju akan pendapat ini. Kami sebagai mahasiswa sadar akan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam konteks ketahanan ekonomi. Kami sebagai mahasiswa juga menyoroti perlunya mengadopsi praktik berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab secara sosial dalam kegiatan ekonomi. Kami sebagai mahasiswa juga mendorong adanya kebijakan yang mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sekian tanggapan dari saya. Saya kembalikan lagi ke presenter. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Mungkin mahasiswa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizal Pradana. Kami dari mahasiswa juga menyetujui pernyataan dari Mbak Sinta ya. Menurut pandangan saya, hal ini berdampak pada pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Jika impor barang menyaingi produksi dalam negeri, hal ini dapat mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk lokal. Penurunan permintaan ini dapat menyebabkan penurunan produksi dan sektor penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor yang terkait, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat pengangguran. Selain itu, ketika barang impor bersaing dengan produk lokal, orang-orang dengan pendapatan rendah mungkin tidak mampu bersaing dalam hal harga dan kualitas, yang dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Mungkin ini sedikit argumen dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada presenter. Terima kasih. Oke, dilanjut saja yang berikutnya. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Di sini saya Nifa Yulia Karnati dari perwakilan kelompok mahasiswa ingin menyanggah argumentasi yang disampaikan oleh narasumber mengenai berdirinya perusahaan asing di Indonesia. Mungkin memang ada dampak positif yang dihasilkan, namun kegiatan tersebut juga tak luput dari dampak negatif yang ditimbulkan, dan hal itu dirasakan oleh masyarakat sekitar. Yang pertama adalah hilangnya kendali ekonomi warga Indonesia, karena pada dasarnya perusahaan tersebut milik negara asing. Kemudian adanya eksploitasi sumber daya yang berlebihan untuk perusahaan tersebut, hingga adanya pencemaran lingkungan di sekitar perusahaan dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan asing tersebut. Mungkin sekian dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih untuk narasumber atas penyampaian berita tentang kasus ancaman di bidang ekonomi di Indonesia dan beberapa tanggapan dari mahasiswa maupun masyarakat. Di sini dapat saya simpulkan, ketahanan ekonomi merujuk pada kemampuan suatu negara atau sistem ekonomi untuk membatasi dan beradaptasi dengan gangguan atau guncangan ekonomi.
Ini mencakup kemampuan untuk bertahan dalam situasi krisis seperti resesi ekonomi, perubahan harga komoditas, krisis keuangan, atau gangguan global lainnya. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi suatu negara, antara lain diversifikasi ekonomi, stabilitas keuangan, ketenagaan kerja dan kemampuan adaptasi, kebijakan fiskal yang sehat, keseimbangan perdagangan, dan investasi dalam infrastruktur. Sekian diskusi dari kami. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.